Pak. Baik, ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berkenan hadir pada kesempatan ini dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada malam ini untuk memastikan kira-kira kita bisa diskusi apa malam ini. Saya berharap semua bisa hadir ya tadi seperti itu. Oke, untuk malam ini saya akan menyampaikan tentang dampak dari satu penyakit yang dilihat secara sosial dan secara ekonomi. Baik, saya izin share saudara sekalian untuk materinya. Oke. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke. Jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, malam ini kita akan coba diskusi tentang dampak sosial dan ekonomi akibat stroke ya. Ini saya mengambil salah satu contoh penyakit yang mengakibatkan dampak ekonomi yang cukup luar biasa besarnya sebetulnya. Belum lagi nanti ketika kita bicara tentang kanker, belum lagi ketika kita bicara tentang apa namanya HIV/AIDS, belum lagi nanti kasus-kasus tentang TBC, kasus-kasus tentang cuci darah, gagal ginjal dan lain sebagainya. Nah, saya ambil contoh salah satu aja ya. Yang malam ini kita akan coba menyampaikan tentang sosial ekonomi yang akibat dari stroke. Nah, kita lanjut saudara-saudara sekalian. Stroke adalah penyakit yang saya kira sudah sangat dikenal di masyarakat dan ini adalah merupakan satu penyakit yang banyak terjadi dikarenakan satu kondisi yaitu adanya hipertensi, katakan seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang dampak sosialnya, maka stroke itu memiliki dampak sosial ekonomi yang sangat besar. Ya, ini adalah hasil dari penghitungan tentang kerugian atau tentang dampak, maka stroke dampak sosial ekonominya sangat besar, sangat luas, ya. Besar dalam artian bicara tentang magnitude of problem ya, bicara tentang magnitude of problem itu bicara tentang prevalensinya. Prevalensi itu apa? Prevalensi itu adalah kejadian yang baik kasus baru maupun kasus lama, yaitu terkait dengan jumlah kasus akibat dari penyakit stroke tersebut. Lalu kemudian bagaimana dengan dampak sosial ekonomi yang luas? Nah, kalau dampak ekonomi yang luas adalah bukan hanya bicara kerugian secara ekonomi pada individunya, bicara ekonomi pada keluarganya, tapi juga berdampak terhadap satu situasi kondisi yang dimana akan terpengaruh ketika stroke itu berkaitan dengan perusahaan, ketika akibat stroke itu berkaitan juga dengan belanja kesehatan seperti itu. Nah, kalau bicara tentang biayanya, ya kita katakan ini high cost ya. Bicara biayanya sangat tinggi sekali untuk pembiayaan stroke. Kenapa dikatakan biayanya sangat tinggi? Karena stroke itu biasanya cenderung perlu perawatan yang cukup lama. Nah, kalau perawatannya cukup lama, ini akan menyebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan atau pengobatan dari penyakit stroke itu sendiri. Nah, apa kemudian kerugian secara sosial ekonomi lainnya adalah ketika akan kehilangan waktu produktif. Nah, kehilangan waktu produktif, saya kira saya sering menjelaskan terkait dengan contoh-contoh di awal ketika seorang ketika seorang buruh harian mengalami sakit, maka dia akan kehilangan waktu produktifnya dan akhirnya akan kehilangan pendapatannya seperti itu. Dan yang lebih penting adalah menurunnya kualitas hidup. Apa yang dikatakan menurunnya kualitas hidup? Ya, bagi penderita stroke, dia tidak akan menjadi sosok gitu kan, manusia yang dia mampu untuk melakukan aktivitas sendiri. Akan sangat ketergantungan kepada orang lain. Sehingga sudah dikatakan memiliki ketidakmampuan yang disebut dengan disability ya.
yang disebut dengan disability atau adanya ketidakmampuan atau kecacatan dan lain sebagainya, yang sehingga akhirnya tidak bisa hidup secara normal, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Nah, bagaimana dengan asuransi gitu ya? Kalau seseorang yang memang dia akhirnya masuk di polis asuransi, dia ikut menjadi peserta asuransi, maka bagi asuransi sendiri ini akan dianggap sebagai satu kasus yang merugikan. Kenapa? Karena stroke itu adalah tadi dikatakan sebagai penyakit yang long term care, yang perawatannya cukup lama. Sejak dia misalkan menderita stroke, dia bisa hidup 5 tahun, bisa 10 tahun. Maka selama 5 tahun, 10 tahun, itu adalah merupakan satu beban bagi asuransi ketika harus dirawat, ketika harus berobat, dan lain sebagainya. Sementara asuransi harus mengcover atau asuransi harus mengcover seluruh biaya yang dilakukan pada saat pengobatan pasien dengan stroke tersebut. Nah, sehingga orang-orang asuransi akan selalu mengatakan bahwa kami tidak mau kehilangan kerugian akibat dari suatu penyakit yang akan berdampak panjang, yang akan berdampak besar terhadap pengeluaran biaya yang berkaitan dengan jaminan kesehatan. Oleh karena itu, maka bagi asuransi komersial melakukanlah yang namanya suatu upaya selektif, memastikan bahwa orang yang ikut asuransi swasta adalah orang-orang yang tidak memiliki risiko terjadinya stroke. Maka akan ditanya riwayatnya, apakah dia mendapatkan satu kasus ya penyakit yang katakan hipertensi atau yang apapun itu berisiko terhadap kejadian penyakit-penyakit yang memerlukan biaya perawatan yang cukup lama, sehingga itu akan menyebabkan biaya perawatannya cukup besar seperti itu. Nah, kalau si penderita stroke itu adalah sebagai pegawai di suatu perusahaan, maka itu akan menimbulkan juga kerugian dalam investasi. Selain kerugian dalam investasi, juga akan mengalami kerugian dalam pengobatan. Nah, selain dalam pengobatan juga akan kehilangan kerugian karena waktu produktifnya hilang. Pasien tersebut pegawai tersebut tidak bekerja, maka dia tidak produktif. Ketika tidak bekerja dalam kondisi sakit-sakitan, dia pun harus melakukan pengobatan, dan selama dia melakukan pengobatan maka seluruh biaya pengobatannya itu bisa di-cover oleh perusahaan. Nah, sehingga bagaimana juga perusahaan akan mengalami kehilangan investasi ketika seorang pegawai sudah disekolahkan, sudah diberikan pelatihan dengan biaya katakanlah yang cukup besar, biaya pelatihan atau biaya pendidikannya, sementara setelah stroke dia tidak bisa berbuat banyak untuk perusahaan, tidak bisa memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi perusahaan, bahkan cenderung perusahaan bisa mengalami kerugian. Nah, kalau bagi pemerintah ini akan menjadi double burden. Dikatakan double burden itu apa? Karena ini yang disebut dengan transisi epidemiologi. Yang dikatakan transisi epidemiologi bahwa penyakit menular masih ada, muncullah penyakit-penyakit tidak menular. Ya, bisa juga triple burden. Ada penyakit menular dan itu belum terselesaikan, muncul penyakit tidak menular yang belum terselesaikan, dan juga penyakit yang disebut dengan penyakit degeneratif. Ya, nah itu semakin banyak ya. Kalau dalam kasus gizi misalkan malnutrisi, maka malnutrisi itu juga bisa menjadi double burden. Ya, malnutrisi yang dia memang kekurangan nutrisi, juga ada yang kelebihan nutrisi yang dikatakan obesitas. Obesitas menjadi beban karena obesitas juga memiliki risiko terjadinya penyakit. Yang malnutrisi juga atau yang kekurangan gizi juga menjadi beban karena akan menghasilkan satu kondisi masyarakat yang cenderung sakit-sakitan karena dia mengalami kekurangan gizi seperti itu. Nah, saudara sekalian, yang di bawah kenapa saya tebalin bahwa yang namanya stroke bagi kesehatan masyarakat itu adalah sesuatu penyakit yang risikonya bisa direduksi. Nah, kenapa penyakit yang risikonya bisa direduksi? Berarti stroke ini bisa dikurangi prevalensinya, bisa dikurangi angka kejadiannya dengan cara bagaimana? Kalau stroke itu adalah akibat dari satu hipertensi, maka yang harus dikendalikan adalah penyakit hipertensinya.
Nah, penyakit hipertensi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor yang bisa diperbarui, ada faktor yang tidak bisa diperbarui, yang renewable dan unrenewable. Yang bisa diperbarui adalah kebiasaan-kebiasaannya. Yang bisa diperbarui adalah perilaku-perilakunya. Katakanlah perilaku tidak sehat karena kurang aktivitas, maka pastikanlah masyarakat mampu untuk melakukan aktivitas, olahraga rutin dan sebagainya. Bagaimana juga dengan konsumsi rokok misalkan. Ya, perilaku merokok itu juga menjadi bagian yang bisa dicegah karena itu adalah sesuatu yang bisa dirubah. Karena ini soal perilaku. Bagaimana dengan konsumsi alkohol? Bagaimana dengan konsumsi kopi misalkan dan lain sebagainya. Apapun yang itu bisa memberikan risiko termasuk dampak dari terakumulasinya lemak jenuh atau yang dikatakan kolesterol. Itu juga bisa berdampak terhadap terjadinya hipertensi. Nah, kondisi-kondisi yang bisa dirubah ini sebetulnya adalah sesuatu yang kita bisa reduksi, yang kita bisa kurangi. Ya, tentu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak buruk dari faktor-faktor yang tadi. Memang ada yang dikatakan faktor yang tidak bisa diperbarui, itu kan menyangkut tentang usia, menyangkut tentang jenis kelamin, menyangkut tentang ras, katakan seperti itu. Kalau itu ya sudah tidak bisa dirubah, tetapi paling tidak ada faktor-faktor yang memang bisa dirubah, itu bisa kita kendalikan seperti itu. Kalau yang umur kan nggak bisa dikendalikan, bicara tentang ras kan tidak bisa dikendalikan, ya itu mah sudah given. Allah sudah takdirkan demikian, jenis kelaminnya laki-laki, Allah sudah takdirkan jenis kelaminnya perempuan, Allah sudah takdirkan dari keturunan bangsa mana atau keturunan Asia atau Eropa atau Afrika dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah bicara tentang stroke. Mari kita lanjutkan untuk bagaimana epidemiologi stroke. Nah, epidemiologi itu kan bicara tentang TMP gitu ya. Ada yang tahu tentang TMP itu apa kalau bicara epidemiologi? Atau MTP bolehlah, mau TMP, mau MTP. Kira-kira ada yang tahu? Nah, setiap bicara epidemiologi sebetulnya bicara tentang distribusi penyakit berdasarkan TMP, time. Ada yang tahu? Man, place. Oke, tahu ya? Nah, dikatakan bahwa waktunya terjadinya kapan, lalu kenanya pada siapa, dan tempatnya di mana. Ini adalah satu bicara bagaimana memetakan yang namanya epidemiologi. Bicara tentang waktunya kapan, bicara tentang kenanya pada siapa, penyakit itu dialami oleh siapa, oleh kelompok yang mana, dan tempatnya di mana, seperti itu saudara-saudara sekalian. Nah, stroke itu adalah penyakit yang disebut non-infeksi, ya, atau disebut juga penyakit tidak menular. Nah, kalau kita bicara dikotomi antara non-infeksi dan infeksi, maka stroke termasuk yang non-infeksi. Nah, yang non-infeksi ini, yang namanya stroke, itu sering disebut sebagai transisi epidemiologis, ya. Kenapa disebut transisi epidemiologis? Karena ada yang infeksi, yang non-infeksi terjadi, maka dikatakan sebagai double burden. Nah, kemudian coba kita lihat datanya ya saudara-saudara sekalian. Ini sebagai contoh saja ya. Misalkan dalam SKRT, survei kesehatan rumah tangga ya, SKRT itu adalah survei kesehatan rumah tangga. Atau mungkin dari data SDKI ya, SDKI. Ada yang tahu SDKI apa? Ada yang tahu SDKI apa? Survei Demografi Kesehatan Indonesia. Itu SDKI. Ada SKRT. Kalau SKRT adalah survei kesehatan rumah tangga, SDKI adalah survei demografi kesehatan rumah tangga, yang namanya Susenas adalah survei sosial ekonomi nasional, gitu kan? Itu adalah merupakan data-data yang kita bisa ambil yang berkaitan dengan apakah itu soal ekonomi, apakah itu soal sosial, apakah itu soal masalah penyakit dan lain sebagainya. Nah, menurut SKRT katakanlah di tahun X, prevalence stroke 2/1000 penduduk. Artinya setiap 1000 penduduk ada 2 yang mengalami stroke. Sekali lagi ya, setiap 1000 penduduk ada 2 yang mengalami stroke, saudara-saudara sekalian. Paham ya?
Nah, kalau misalkan jumlah penduduk ada 195 juta, maka 190 juta dibagi 1000 dulu, kemudian baru ada 2 dari sekian ribu tersebut. Nah, saudara sekalian, katakan tadi ada 195 juta, maka ada sekitar 390.000 kasus stroke, ya. Jadi dari jumlah penduduk 195 juta itu ada 390.000 yang mengalami stroke. Nah, ini angka stroke pada tahun X, ya. Angka pada tahun X. Coba kita melakukan, nah dari kasus itu kita bisa melakukan ekstrapolasi, ya. Sekali lagi, dari kasus tersebut pada 1 tahun itu kita akan bisa melakukan ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu apa? Ekstrapolasi itu adalah melakukan satu pengelompokan. Kalau Anda mau menuliskan tentang klasifikasi juga boleh, ya. Tetapi kalau diklasifikasi itu lebih pada kelas-kelasnya, tingkatannya. Tapi kalau ini lebih kepada pembagian berdasarkan umur, tapi tidak dikatakan sebagai klasifikasi, bukan pada tingkatan-tingkatan, bukan pada kelas-kelas tertentu. Maka saya katakan ekstrapolasi adalah coba untuk membagi sejumlah data pada tahun X berdasarkan umur kejadian stroke seperti itu. Nah, kita lihat saudara-saudara sekalian. Yang umurnya kurang dari 45 tahun, dari 390.000 kasus itu, ada 49.000 kasus, 920 kasus. Sorry, ada 49.920 kasus. Yang umurnya kita coba lihat di umur antara rentang 45 tahun sampai 55 tahun, ada 93.210 kasus. Kita kelompokkan pada umur 55 sampai 65 tahun, maka ada 102.960 kasus. Dan semakin tinggi umur, ya, semakin tinggi usia, yang di kelompok penderita stroke yang lebih dari 65 tahun, ternyata ada 139.230 kasus penderita stroke. Nah, ini adalah melakukan ekstrapolasi untuk kita bisa melihat. Kenapa? Contoh, kurang dari 45 tahun. Oh, ternyata yang kurang dari 45 tahun itu banyak juga kasusnya tuh. Tetapi di umur 45 tahun sampai 55 tahun juga makin banyak. Di umur lebih dari 50 tahun sampai 65 tahun semuanya. Di umur lebih dari 60 tahun itu semakin banyak kasusnya. Nah, kalau kita lihat dari ekstrapolasi, artinya apa saudara sekalian? Silakan, ada yang memberikan komentar? Silakan kalau ada. Kira-kira Anda mau menjelaskan apa nih? Membunyikan datanya ini seperti apa kira-kira? Silakan, jangan ragu-ragu kalau ada yang mau memberikan penjelasan atau ada yang mau memberikan komentar. Yes, Bapak, Anda silakan. Pak dilihat dari Loh, kenapa hilang lagi? Jangan di-mute. umurnya itu semakin stroke yang terjadi pada yang berusia lanjut. Semakin banyak. Semakin banyak terjadi pada usia, Pak. Oke, baik kita pegang. Semakin banyak kasus stroke pada mereka yang usia lanjut. Oke, yang lain? Silakan. Ada yang memberikan komentar yang lain? Silakan. Atau mau membaca dari perspektif yang lain? Usia menjadi salah satu faktor resiko kejadian stroke. Bagaimana, Pak? Oke. Ya, nggak apa-apa. Usia bisa menjadi salah satu faktor risiko terjadinya stroke. Ya, kita lihat memang akhirnya semakin tinggi usia, semakin banyak penderita stroke kan begitu. Sip. Yang lain, Mangga silakan. Mau membunyikan apa nih data ini? Silakan saudara-saudara. Ada yang komentar yang lain?
Anda lihat coba pada usia produktif, ya. Bisa nggak melihat di sini ada usia produktif? Kan 45 sampai 55 tahun itu sebetulnya usia produktif kan? 55 sampai 65 tahun itu sebetulnya juga masih usia produktif. Kurang dari 45 tahun itu adalah juga sangat produktif. Nah, ternyata kalau kita hitung jumlah dari antara kurang dari 45 tahun sampai 45 dan 55 tahun itu yang produktivitasnya masih baik ada 49.920 kasus ditambah 93.210 kasus. Nah, kalau kita 49.000 tambah 93.000, kira-kira di situ ada berapa ribu? Hampir 142.000 kan? Tambah 93.000 ya kan? Lebih besar yang Iya, lebih besar lagi. Nah, kita bisa melihat apa namanya data ini bisa dilihat dari berbagai perspektif. Satu tadi bicara tentang berdasarkan usia, dari perspektif usia bahwa usia memiliki risiko terjadinya stroke. Kenapa? Karena angkanya menunjukkan semakin tinggi usia, semakin jumlahnya banyak kasusnya. Kalau kita ekstrapolasi. Tapi kalau kita kelompokkan antara usia produktif dengan tidak produktif, mungkin bisa jadi lebih banyak usia produktif dibanding dengan usia yang tidak produktif. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ya untuk namanya teori atau dari dua konsep. Menurut Bank Dunia atau World Bank dan juga WHO, World Health Organization, dikatakan bahwa kerugian sosial akibat penyakit itu bisa dilihat hilangnya waktu hidup produktif. Sekali lagi, dilihat dari hilangnya waktu hidup produktif. Di mana ada 3 yang dijadikan sebagai indikator dari hilangannya waktu produktif. Yang pertama adalah years of life loss. Apa itu? Kehilangan tahun hidup. Ya, sekali lagi, kehilangan tahun hidup. Tahun yang hilang ya, tahun yang hilang akibat dari dia meninggal dunia, katakan seperti itu. Kemudian ada juga yang diukur dengan years live with disability. Tahun hidup dengan kecacatan. Dia tidak mati, tetapi hidup dalam kondisi disability, dalam kondisi ketidakmampuan, dalam kondisi cacat. Ya, berarti kan dia tidak produktif karena kondisinya cacat, tidak bisa berjalan, ya, kemudian tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi satu individu yang dependen, artinya yang sangat tergantung kepada orang lain, sehingga akan menyebabkan dirinya harus mendapatkan perawatan dari orang-orang yang terdekatnya, katakan seperti itu. Kalau itu pun orang-orang terdekat, atau dia harus menyewa perawat bagaimana supaya dia tetap bisa dirawat seperti itu. Nah, yang ketiga adalah disability adjusted life year. Disability adjusted life year adalah penghitungan hilangnya waktu produktif YLL ditambah YLD. Jadi DALI itu adalah hasil penjumlahan kerugian pada YLL atau years of life loss dan years live with disability. Itu DALI ya, DALI disability adjusted life year. Nah, berikutnya adalah bisa dilihat dari menurunnya kualitas hidup, ya. Bisa dilihat dari menurunnya kualitas hidup. Bahwa ketika tadi seseorang menderita hipertensi, lalu dia masuk pada kondisi stroke, dia akan kehilangan yang namanya kualitas hidup, ya, yang namanya kualitas hidup. Karena tadi dia tidak bisa produktif, dia tidak bisa beraktivitas kembali, dia tidak bisa menghasilkan baik secara sosial maupun secara ekonomi, ya, seperti itu. Nah, ini kerugian sosial yang bisa diukur, satu dengan hilangnya waktu produktif,
kedua bisa dengan kualitas. Nah, coba kita lihat bagaimana quality. Nah, konsep quality adjusted label. Contoh misalkan kalau dalam garis vertikal di titik. Nah, berdasarkan kajian waktu, ada satu kondisi di mana misalkan dia hipertensi ya. Misalkan dia hipertensi. Ini kan tentang hipertensinya. Pasien hipertensi dia memang sudah tidak sehat sempurna. Ya kan? Sudah tidak mendekati satu ya. Sudah tidak sehat sempurna karena dia mengalami sakit. Tetapi dalam kajian waktu, apakah dia akan mati kapan, lalu bisa bertahan dan kematiannya bisa ditunda, ya, maka kita bisa lihat. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, pada pasien hipertensi yang dia mendapatkan pengobatan akan lebih panjang umurnya atau akan lebih lama kematiannya bila dia mendapatkan pengobatan. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan pengobatan, maka dia akan mengalami kematian yang lebih cepat atau dalam waktu yang pendek seperti itu. Nah, berarti pengobatan yang diberikan kepada pasien hipertensi itu memberikan dampak terhadap quality adjusted life year, terhadap kualitas hidup. Pertanyaan saya adalah, apakah obat hipertensi itu harus ada? Apakah obat hipertensi itu harus ada? Harus, Bapak. Harus ada, karena ternyata obat hipertensi bisa menambah kualitas hidup yang bagi seorang penderita hipertensi. Karena kalau dia tidak diobati hipertensinya, maka dia akan mengalami stroke atau akan mengalami masalah penyakit stroke lebih cepat dibanding dengan yang diobati, yang tidak diobati, katakan seperti yang diobati seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah kalau kita mau bicara tentang bagaimana pengobatan itu bisa meningkatkan atau memperpanjang kualitas hidup, bahkan bisa mempertahankan kualitas hidup, saudara-saudara. Sama, misalkan pasien-pasien yang, tapi beda dengan ini ya, beda dengan HIV. Kalau HIV diobati, dia tetap dalam kondisi HIV, tetapi kalau ini kan hipertensi, dia supaya terhindar dari stroke. Ada dua kejadian yang berbeda. Satu, dia menderita hipertensi, yang dia terkena stroke. Kalau HIV adalah dia memang sudah menderita HIV. Jadi diberikan obat pun bukan meningkatkan kualitas hidupnya, tetapi hanya mempertahankan supaya dia tidak meninggal. Tapi dia tetap dalam keadaan HIV/AIDS gitu kan. Dia hidup dengan ODA, orang dengan HIV seperti itu. Nah, kalau bicara imunisasi, apakah imunisasi itu adalah satu hal yang bisa memperpanjang kualitas hidup? Kira-kira menurut Anda? Ya. Kenapa? Karena dengan imunisasi dia akan terbebas dari penyakit. Jadi selama dia umurnya tidak terkena penyakit yang lain selain kalau dia penyakitnya yang dapat dicegah dengan imunisasi, maka dia tidak akan terkena penyakit tersebut, terkecuali barangkali penyakit-penyakit yang lain yang memang dia tidak bisa dicegah dengan imunisasi. Katakanlah kalau kanker kan itu di luar manfaat dari vaksin atau dari imunisasi itu sendiri. Nah, ini barangkali ketika kita mengatakan wajar apabila imunisasi harus menjadi program wajib dan itu akan dibiayai oleh pemerintah, karena bisa meningkatkan kualitas hidup. Orang tidak akan terkena TBC, orang tidak akan terkena polio, orang tidak akan terkena difteri, orang tidak akan terkena tetanus, pertusis, campak, dan lain sebagainya seperti itu, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah konsep QOLI ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mempertahankan kualitas hidup. Ya, kalau olahraga rutin, apakah itu bisa meningkatkan kualitas hidup? Bisa. Bisa ya.
maka tidak hanya obat saja, intervensi fisik pun itu bisa dianggap sebagai satu upaya untuk mempertahankan supaya orang bisa tetap berkualitas seperti itu, saudara-saudara. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Cukup jelas? Jelas. Cukup, Pak. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita coba lihat kerugian ekonomis. Apa sih kerugian ekonomis yang akan diperoleh gitu kan? Atau apa saja kerugian ekonomis akibat dari suatu stroke gitu kan? Dari kejadian stroke. Yang pertama adalah dampak terhadap belanja kesehatan. Dampak terhadap belanja kesehatan, itu kan bicara belanja kesehatan itu angkanya angka nasional. Maka ini bisa dikatakan sebagai bagian dari perspektif ekonomi makro. Karena belanja kesehatan itu dilihat secara agregat, secara keseluruhan, data angka nasional. Katakanlah kalau misalkan satu penderita pasien dengan stroke, biayanya sekali perawatan adalah 1 juta, maka kalau rata-rata dirawat 5 kali perawatan selama stroke, berarti ada 5 juta uang yang harus dikeluarkan dikali jumlah penderita stroke se-Indonesia gitu. Kalau se-Indonesia penderita stroke ada 100.000, maka 100.000 dikali 5 juta. Karena setiap perawatan 1 juta rata-rata dirawat pasien selama dia menderita stroke 5 kali. Maka 1 juta kali 5 kali perawatan kali jumlah kasus. Tadi kalau kasusnya adalah 100.000, maka kita bisa hitung. Berarti 5 juta dikali 100.000. Kira-kira berapa 5 juta dikali 100.000, saudara-saudara? Coba. Kira-kira berapa? Tambah nolnya aja kan? Kalau 5 kali 1, 5 kan? Juta nolnya 6 kan? 100.000 nolnya 5 kan? Jadi kalau begitu sudah 500 miliar ya. Sudah 500 miliar. Nah, untuk 100.000 kasus gitu. Untuk 100.000 kasus kali rata-rata untuk perawatan 5 kali dirawat itu 5 juta, maka sudah sekitar 500 miliar. Betul ya? Paham ya? Nah, bagaimana kalau misalkan rata-rata pengobatan stroke 10 juta? Nolnya nama lagi. Bukan 500 miliar, tapi menjadi 5 triliun. Karena nolnya nambah 1. Betul ya? Atau 5 atau kan 5 juta-juta jadi 5 juta-juta kan? Seperti itu. Nah, itu yang akhirnya kita lihat sebagai satu kerugian akibat dampak terhadap belanja kesehatan. Nah, bagaimana juga secara mikro, nah tadi kan kita sudah bicara makro dan mikro ya, bagaimana secara mikro kita juga bisa melihat dampak terhadap individu atau rumah tangga. Berapa kehilangan ekonomi rumah tangga yang harus dikeluarkan untuk seorang penderita stroke. Kan tinggal dihitung tadi. Kita ngitungnya jangan agregat nasional. Kalau misalkan satu penderita stroke rata-rata dirawat 5 kali selama dia stroke dengan biaya perawatan 1 juta, maka dalam waktu selama dia stroke ada 5 juta uang yang harus dikeluarkan. Itu baru perawatannya. Belum lagi kalau ada pengobatan-pengobatan yang lain. Nah, ini akan berdampak terhadap individu atau rumah tangga. Tadi karena long term care, karena perawatannya cukup lama, bisa 5-10 tahun, maka kalau 1 tahun misalkan rata-rata dia harus dirawat 1 kali, atau selama di rumah dia dirawat terus-terusan dengan biaya perawatan ya, oleh perawat yang dilakukan home care, itu kan dengan perawatan di rumah home care, katakan gaji perawatnya 1 juta 1 bulan untuk merawat seorang penderita stroke. Maka terbayang ya, kalau dia hidupnya 5 tahun, maka 5 tahun kali 24 bulan kali 1 juta. Nah, itu kerugian berapa harus dikeluarkan.
Maka akhirnya kalau misalkan menyewa perawat untuk merawat pasien di rumah terlalu besar biayanya sehingga ada anggota keluarga yang dikorbankan. Saya katakan dikorbankan ya. Saya yakin ada anggota keluarga yang dikorbankan untuk menjaga pasien yang stroke. Atau ada pengorbanan dari anggota keluarga yang dia harus menjaga pasien dalam keadaan stroke dan lain sebagainya. Itu dampak terhadap individu atau rumah tangga, bukan hanya bicara tentang kehilangan pendapatan dari pasien stroke-nya, bukan hanya kehilangan untuk biaya pengobatannya, tapi juga kehilangan pendapatan bagi mereka yang harus menunggui pasien stroke selama dia harus dirawat di rumah, katakan seperti itu. Nah, lalu bagaimana dampak terhadap perusahaan? Kalau dampak terhadap perusahaan yaitu yang disebut dengan loss in human capital investment, akan menjadi kehilangan investasi sumber daya manusia. Tadi sudah dijelaskan tentang hilangnya produktivitas, ya, kemudian kerugian secara investasi, lalu bagaimana juga harus ada biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian loss in productivity, akan kehilangan produktivitasnya. Nah, bagaimana tadi terhadap dampak ekonomi makro? Ya, salah satunya tadi dampak terhadap belanja kesehatan. Tetapi dampak yang lain adalah terhadap ekonomi makro bisa menyebabkan menurunnya angka pendapatan rumah tangga. Bisa menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan rumah tangga, sehingga dengan menurunnya kesejahteraan rumah tangga bisa dengan menurunnya pendapatan keluarga, maka tingkat konsumsi masyarakat yang mereka mendapat atau terdapat orang yang mengalami stroke itu akan mengalami penurunan, dan ini akan berdampak terhadap siklus ekonomi secara makro, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian kita coba hitung ya. Nah, ini kita coba mulai hitung-hitungan nih. Tadi kan dampak terhadap belanja kesehatannya. Yang pertama tadi dampak terhadap belanja kesehatan. Kita coba hitung ya. Nah, saudara sekalian, kalau dampak terhadap belanja kesehatan, maka yang pertama, yang paling sederhana adalah menghitung biaya pengobatan langsung, yang dikatakan direct medical cost atau sama dengan cost of treatment. Nah, biaya pengobatan langsung atau biaya untuk perawatan dari seorang penderita stroke adalah sebesar 900.000, katakan seperti itu. Sekali lagi, biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh untuk seorang penderita stroke ya sebesar 900.000 untuk perawatan stroke di rumah sakit ya. Jadi perawatannya di mana? Perawatannya di rumah sakit. Ini bukan di rumah ya, tapi untuk biaya perawatan di rumah sakit. Sebesar berapa? Sebesar 900.000. Nah, kemudian hitung kasusnya, prevalensinya. Prevalensinya atau jumlah kasus penderita stroke pada tahun X ada sekitar 265 penderita. Sekali lagi, katakanlah pada tahun 1998. Katakanlah ini pada tahun 2000 ya. Misalkan pada tahun 2000 ada 2065 penderita yang tersebar di 20 rumah sakit. Jadi 2065 ini tidak dirawat di satu rumah sakit saja, tapi berdasarkan hasil pengumpulan data di 20 rumah sakit yang merawat pasien stroke. Atau ada 2065 penderita stroke yang dia dirawat di beberapa rumah sakit. Dan ini katakan tadi di 20 rumah sakit. Maka bagaimana menghitung biaya langsungnya? Menghitung direct cost-nya adalah mengalihkan biaya perawatan untuk satu penderita yang jumlahnya 900.000 dikali sebanyak jumlah penderita, yaitu ada 2065 penderita. Maka 2065 penderita dikali 900.000 biaya langsung yang harus dikeluarkan secara agregat ada 1.858.500.000. Jadi untuk
biaya pengobatan dalam 1 tahun dengan jumlah penderita 2065 yang setiap penderitanya dia perawatannya 900.000, maka total biaya langsungnya 1,8 miliar. Nah, bagaimana kalau sekarang penderita stroke ya? Penderita stroke-nya ternyata dia lebih dari 900.000. Perawatan stroke rata-rata misalkan 2 juta. Ya tinggal dikali saja. Kalau misalkan satu orang penderita stroke rata-rata dirawat 2 juta, kali jumlah kasus katakan meningkat menjadi 5.000 penderita dalam 1 tahun, maka 5.000 kali 2 juta. Nah, kalau 5.000 kali 2 juta berapa kira-kira? 5.000 nolnya 3, 2 juta nolnya 6. Maka 5 kali 2 10, berarti 10 tambah nolnya 9, berarti 10 miliar katakan. Kali jumlah treatmentnya dikali jumlah penderita, seperti itu saudara-saudara. Nah, kalau kita mengasumsikan, sekali lagi ya, atau bila diasumsikan pemerintah memberikan subsidi itu, pemerintah memberikan subsidi biaya perawatan pada penderita stroke sebanyak 30%. Ini subsidi pemerintah untuk biaya pengobatan penderita stroke katakan di satu rumah sakit. Kalau diasumsikan pemerintah memberikan subsidi 30%, maka 30% dari 1,8 miliar atau 30% dari 1.858.500.000. Maka berapa total yang harus dikeluarkan biaya dari pemerintah? Sebanyak 557.550.000. Gitu. Tapi yang harus dibayarkan oleh masyarakat karena dia tidak memiliki jaminan kesehatan, ya, karena dia tidak 100% ditanggung oleh pemerintah, karena yang ditanggung biaya pemerintah subsidinya hanya 30%, berarti 70% dari 1,8 miliar tersebut. Maka beban yang ditanggung oleh masyarakat adalah 1.300.950.000. Nah, kalau kita kalikan dengan ekstrapolasi data yang tadi, ya sekali lagi, kalau kita kalikan dengan ekstrapolasi yang diekstrapolasi data, jumlah kasus berapa tadi di awal dari 195 juta? 390.000. Oke, jadi yang 390.000 itu adalah dari jumlah kasus 195 juta. Bisa menghitungnya nggak yang tadi? Saya balik dulu ya. Yang ini, kan prevalensi stroke-nya 2/1000 penduduk. Nah, coba Anda bagi dulu 195 juta. 195 juta. Pegang kalkulator nggak? Ada yang pegang kalkulator nggak? Pegang, Pak. Oke, Pak. coba Vivi hitung. 195 juta dibagi 1000. Iya, Pak. Ya, bagi 1000 kan? Ya. Karena ada 2 setiap 1000, maka sisa hasil baginya dikali 1000. Dikali 2, maaf, dikali 2. Iya, Pak. Berapa jadinya? Jadi 390.000. Oke, clear ya? Bisa ngitungnya ya? Iya, Pak. Nah, kalau sekarang misalkan prevalensi stroke-nya 3/1000 penduduk, kira-kira gimana ngitungnya? Dari 195 juta dibagi 1000 dikali 3. Oke, berarti berapa hasilnya? 85.000, Pak. Oke, baik. Nah, kalau sekarang kasus stroke semakin banyak, bisa jadi prevalensi stroke-nya adalah 5 orang per 1000 penduduk. Karena gaya hidupnya semakin karu-karuan kan? Sangat mungkin. Kalau 5 per 1000 penduduk, maka kalau jumlah penduduk sekarang katakanlah 200 juta. Coba, penduduk Indonesia 270 juta. Penduduk Indonesia 270 juta.
Yang stroke prevalensinya masih 2/1000 penduduk, katakan begitu. Berarti 270 juta dibagi 1000 dikali 2 berapa? 240, Pak. 240.000. 240? 500. Ya, saya pikir 200 kok jadi lebih kecil karena akan jadi kelipatan ya. Akan jadi kelipatan. Nah, kasus ini kan luar biasa. Sekarang biaya untuk pengobatan stroke itu tidak ada yang 900.000. Ya. Nanti kita coba lihat ya, berapa sih sebetulnya perawatan per masing-masing penderita stroke. Nanti saya akan coba lihat kasusnya, saya akan coba minta contoh di rumah sakit kira-kira untuk penderita stroke berapa. Dan itu kita bisa hitung. Lalu berapa jumlah yang stroke di Kabupaten Tasik, misalkan berapa jumlah orang stroke di Kota Tasik. Apalagi kemudian kita hitung berapa jumlah penderita stroke se-Indonesia. Nah itu akan bisa menimbulkan kerugian yang luar biasa. Baik, paham ya sampai hitung-hitungan ini ya, di slide ini ya. Sampai kasus di mana 390.000 kasus dikali 900.000. Kalau tadi dengan 270 juta penduduk dibagi 1000 ya dikali dengan 2 ya, karena 2/1000 penduduk ada sekitar 500.000 tadi ya. Kali saja dengan rata-rata 2 juta itu sudah kehilangan berapa? Coba kasus yang tadi berapa? 500 berapa tadi? 510.000. 40.000, Oke. Pak. Coba dikali 2 juta. Itu biaya paling minimal tuh. Berapa? Triliun ya? 1 triliun. 1.080.000.000. Luar biasa kan? Itulah yang disebut belanja kesehatan. Health expenditure ya. Yang dikatakan health expenditure. Artinya belanja kesehatan yang hanya untuk satu kasus stroke saja. Belum lagi kasus-kasus yang lain ketika bicara tentang kanker, bicara tentang gagal ginjal, harus hemodialisa. Hemodialisa untuk cuci darah itu 1 minggu 2 kali. Berarti 1 bulan 2 kali 4 kan? Berarti 8 kali seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah contoh hitung-hitungan bicara tentang beban, dampak sosial dan dampak ekonomi dari suatu penyakit, katakan seperti itu. Nah, berikutnya, bagaimana kerugian ekonomis dihitung berdasarkan dampak terhadap individu atau rumah tangga. Tadi baru bicara dampak terhadap nasional ya. Nah, kalau dampak terhadap individu atau rumah tangga, menghitungnya adalah, kita lihat tadi, kurang dari 45 tahun ada berapa? Tadi? 93.210. Yang kurang dari 45 tahun? 49.000. 49.000. Nah, kita baru menghitung nih, kita baru menghitung yang 45 tahun sampai 55 tahun. Ya kan, berarti kan umur 45 sampai 50 tahun produktif nggak? Produktif. Oke, kasusnya ada 93.000 ya. Yang usia di 45 sampai 55 tahun ada 93.210 kasus stroke ya. Seperti itu. Nah, bila upah minimum ya, upah minimum yang ada katakanlah 4.750, ini hitung-hitungan kecil aja ya. Upah minimum dalam 1 bulan dalam 1 hari 4.750 kali 300 hari kerja. Berarti akan kehilangan sebanyak 132.824.250.000 kehilangan pendapatan. Nah, bayangkan kalau sekarang upah minimum per harinya, misalkan di Kota Tasik, Anda tahu nggak UMR-nya berapa? 2 juta, Pak. Yes? 2 juta? Kurang lebih 2 juta atau Oke. kurang dari 2 juta ya. Kalau 2 juta dibagi 25 hari kerja efektif berapa per harinya? 80.000.
Nah, itulah yang disebut dengan upah minimum harian. Paham ya? Jadi upah minimum harian, kalau kita misalkan kerja 300 hari kerja, maka tadi 85.000 sekian kali 300 hari kerja, untuk satu kasus kehilangan sekian. Untuk sekian ribu kasus kehilangan sekian, katakan seperti itu. Nah, saudara sekalian, bagaimana biaya pengobatan langsung dan tidak langsung ketika biaya pengobatan yang biaya langsung dan biaya tidak langsung kalau dijumlahkan itu tentu akan semakin besar. Nah, tadi dampak terhadap rumah tangga, kemudian dampak akibat dari pengobatan itu akan bisa kita hitung, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah contoh ya, contoh kecil hitung-hitungan berkaitan dengan dampak sosial dan dampak ekonomi. Nanti kita akan coba hitung kerugian berdasarkan real cost ya, biaya yang sebenarnya dari biaya perawatan untuk penderita stroke katakan, kemudian untuk penderita gagal ginjal misalkan. Berapa sih satu kali hemodialisa bagi seorang gagal ginjal? Berapa jumlah kasus orang yang menderita gagal ginjal yang harus dilakukan hemodialisa. Nah, itu sebetulnya bisa dihitung. Termasuk juga ketika bicara tentang berapa jumlah banyak penderita TBC, berapa pengobatan atau berapa biaya pengobatan untuk penderita TBC selama 6 bulan. 1 bulan dia harus mengeluarkan uang berapa, selama 6 bulan akan terlihat kelipatannya dari 1 bulan dikali 6 seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah hitung-hitungan yang mungkin sederhananya seperti ini. Belum lagi dikaitkan dengan biaya-biaya lain-lain. Apalagi kalau sudah menghitung net present value ya, dengan nilai rupiah yang kalau dia menderita stroke, dia di usia, dia menderita stroke pada tahun 2000 misalkan, dia hidup sampai 2010. Nilai uang ya, sekali lagi, nilai uang pada tahun 2000 dengan 2010 tentu akan berbeda. Ketika ada kenaikan, ketika ada inflasi dan lain sebagainya. Oke, kita tidak bisa bicara dulu tentang net present value. Ini hitung-hitungan ketika tidak ada krisis moneter, tidak ada penurunan nilai mata uang dan lain sebagainya. Itu apa sih? Ada yang tahu implikasi apa? Ada yang berikan komentar? Akibat yang muncul, Pak. Oke, akibat yang muncul ya. Maka akibat yang muncul dari suatu kebijakan artinya apa? Apa sih yang harus ada dalam kebijakan untuk mengantisipasi tadi ya? Maka kebijakannya adalah program pencegahan dan pelayanan kesehatan itu harus bisa menjadi pilihan. Satu, dengan upaya promotif dan preventif. Dengan melakukan stressful medical check-up. Perawatan di rumah sakit dibanding dengan perawatan di rumah. Lebih murah yang mana kan gitu? Apakah cukup home care saja atau perlu dirawat di rumah sakit? Di rumah sakit perlu biaya, di rumah pun perlu biaya. Tapi kita bisa menghitung mana yang paling efisien seperti itu. Ya kalau memang tidak perlu di rumah sakit, ya mendingan di rumah. Tapi kan dirawat di rumah pun harus sewa perawat. Kalau sewa perawat jauh lebih mungkin sama-sama mahalnya gitu kan, seperti itu. Tetapi tidak semahal ketika di rumah sakit yang hitungan biayanya adalah hitungan harian. Kalau perawat kan bisa dalam bulanan. Ternyata nggak ada kemampuan untuk dirawat di rumah sakit, nggak ada kemampuan untuk bisa menyewa perawat. Akhirnya ada satu anggota keluarga yang terpaksa harus merawat seperti itu. Nah, stressful medical check up itu adalah bagaimana untuk memastikan melakukan screening, ya. Kemudian upaya promotif dan preventif. Anda pernah belajar kan tentang 5 level of prevention. Maka upaya promotif dan preventif itu ada di level mana kalau kita bicara 5 level of prevention? Ada di level mana kira-kira? Kan 5 level of prevention apa saja? Kan 5 tingkat pencegahannya.
Kalau bicara promotif berarti bicara health promotion. Bicara preventif bicara specific protection. Medical check up bicara screening, artinya supaya prompt treatment, supaya kasus ya, misalkan diagnosa sedini mungkin untuk bisa dilakukan sesegera mungkin. Nah, kalau perawatan di rumah dan di rumah sakit atau di rumah, saya kira itu bicara tentang apa namanya, sudah bicara perawatan. Itu tidak bicara lagi tentang promosi kesehatan atau health promotion dan specific protection serta early diagnosis dan prompt treatment. Itu hanya perawatan saja untuk memastikan lebih murah di mana ketika dia sudah dalam keadaan sakit yang mengalami stroke seperti itu. Nah, berikutnya sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan, hindarkan yang namanya fee for service. Tadi kita sudah diskusi ya untuk kelas C ya. Yang tadi kelas C ya? Kelas C, Yang Pak. tadi sore. Iya, Pak. Kita kan sudah bicara fee for service. Jadi jangan sampai fee for service sehingga di UGD dihitung apa saja tindakannya keluar rupiah. Di ruang perawatan dihitung berapa apa saja komponen pembiayaannya dihitung rupiah. Pemeriksaan laboratoriumnya dihitung, pemeriksaan laboratorium A, B, C dan sebagainya kemudian keluar rupiah. Kemudian setelah di akhir dikumulatif biayanya dari mulai UGD sampai biaya perawatan pada saat pulang sekian puluh juta atau sekian juta katakan seperti itu. Nah, kalau dengan fee for service, kira-kira adakah peluang terjadinya moral hazard? Ada nggak kira-kira Ada, peluang terjadinya moral hazard? Yang disebut unnecessary prosedur. Ada nggak potensi itu? Ada, Pak. Ada. Nah, kenapa ada kira-kira? Karena ketidaktahuan informasi itu yang pasien. Oke. Karena tadi kalau fee for service berarti karena dia akan bayar dengan apa yang dilakukannya, dia akan membayar dari apa tindakan yang diberikannya, maka pihak rumah sakit bisa memberikan tindakan apapun tadi karena ketidaktahuan, jadi bisa dilakukan tindakan apa saja. Yang penting pasien setelah pulang dia harus bayar sebagaimana tindakan yang diberikan seperti itu. Oke ya. Nah, oleh karena itu, maka hindarkan fee for service, coba kita bukan kembangkan ya, coba kita lakukanlah pembiayaan dengan manajemen asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ada dua, yaitu health insurance social health insurance, asuransi kesehatan sosial dan komersial health insurance, asuransi kesehatan komersial. Tapi prinsip asuransi sama-sama bisa mengendalikan biaya. Tadi kita sudah diskusi tentang cost containment, bagaimana kita bisa mengendalikan biaya dengan model tripartite. Kalau bipartite adalah dua partit pihak. Berarti antara hubungan pasien dengan rumah sakit saja. Maka kalau hubungan bipartit antara pasien dengan rumah sakit saja, pasien dalam keadaan consumer ignorant, asymmetry of information, maka bisa tadi dilakukanlah tindakan-tindakan yang tidak perlu. Tetapi kalau sudah ada pihak asuransi, maka di situ menjadi tripartit, tiga pihak. Ada pasien, ada rumah sakit, ada asuransi. Pasien membayar premi ke pihak asuransi, pasien dirawat oleh pihak rumah sakit memberikan perawatan kepada pasien, maka setelah menyelesaikan perawatan kepada pasien, rumah sakit mengklaim berapa biaya yang harus dibayarkan ke pihak asuransi. Dan pihak asuransi membayar klaim dari rumah sakit, atau klaim itu tagihan dari rumah sakit. Maka itulah yang disebut dengan tripartit. Nah, prinsip utama saudara-saudara sekalian, hindari sakit supaya tidak terjadi sadikin ya, sakit sedikit miskin. Oke. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mohon maaf ya tidak full karena tadinya sih saya mau singkat, tetapi saya berharap Anda sangat jelas nanti untuk bisa mendapatkan informasinya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya? Baik, kalau sudah cukup jelas, kita akan berfoto bersama ya. Baik, kita foto bersama dulu.